Semua. Oke, jadi tadi tentunya dampak dari energi bersih terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan itu sangat besar, tapi masalahnya bauran energi bersih saat ini masih sedikit ya Pak Haryanto. Tadi kalau nonton video sama-sama kalau nggak salah 14%. Silakan dijelaskan datanya, kemudian dijawab kenapa Pak? Apa sih tantangannya, kenapa tidak bisa lebih besar porsinya? Ya, baik Mbak Muna. Terkait dengan energi, kan tadi kita bicara mengenai energi bersih ya. Nah tadi terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global kan kira-kira seperti itu. Nah salah satu yang bisa untuk mengatasi itu manakala kita menggunakan energi bersih. Energi bersih di Indonesia itu kita punya sumber daya yang namanya energi terbarukan. Nah, energi terbarukan kita itu kita punya sumber daya sebesar 3.687 gigawatt. Cukup besar. Nah, per tahun ini penerapannya, pemanfaatannya itu baru 15 gigawatt. Jadi masih 0,4%. 0,4%. Nah, kecil sekali ya Pak ya, 1% pun tak ada itu. 0,4%. Nah, seperti kalau kita lihat distribusinya kan untuk energi baru terbarukan di Indonesia itu menyebar di semua pulau-pulau yang ada di kita. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, dan Bali dan Nusa Tenggara. Nah, itu ada potensinya di situ. Ada berapa potensi energi baru terbarukan. Nah, sekarang ini yang banyak dimanfaatkan misalkan hidro atau air dan panas bumi, kemudian juga surya atau matahari kan gitu. Nah, ketika kita bicara energi terbarukan itu kan spesifik location. Jadi kalau geothermal itu adanya di Kalimantan, sumbernya nggak bisa kita pindahkan ke Jawa. Oleh karena itu kita perlu mentransmisikan dari sumber itu ke penggunanya. Sehingga perlu yang namanya jaringan. Jaringan itu. Nah, per sekarang ini sedang terus diupayakan supaya jaringan yang terhubung antara pulau-pulau yang ada itu nanti untuk mentransfer dari pusat-pusat energi terbarukan ke pusat-pusat beban. Sehingga energi terbarukan utamanya listrik yang bisa dihasilkan itu nanti bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kita bicara mengenai energi terbarukan itu tidak terbatas pada listrik. Contohnya kita sekarang ini sudah mampu memanfaatkan yang namanya biodiesel. Jadi bahan bakar yang berbasis sawit sekarang campurannya itu sudah 40%. Sehingga itu juga salah satu upaya. Artinya apa? Kalau diesel tadinya itu emisinya katakanlah sulfurnya itu 2.500 ppm, kan begitu dia di blending 40% berkurang 40%-nya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, kurang biomasa nggak Pak di list itu? Tadi kan supaya bisa nambah Pak, lebih dari 1% lah. Sampah kita banyak loh. Baik, biomasa masuk di energi terbarukan. Nah, biomasa itu sekarang ini juga sedang diupayakan untuk dimanfaatkan. Ada Perpres 35 kalau nggak salah saya. Ini yang mengupayakan atau untuk mengolah sampah di 12 kota besar di Indonesia. Tapi per sekarang ini yang sedang berproses adalah yang ada di Surabaya, PLTSA namanya Mbak, jadi pembangkit listrik tenaga sampah, dan di Solo. Nah, di tempat-tempat lain sedang berproses termasuk di Jakarta untuk PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, sampah ini kan permasalahannya itu tidak hanya dia berfungsi sebagai pembangkit, tetapi masalahnya itu ada di hulu bagaimana mengumpulkannya,
bagaimana memilahnya dan lain sebagainya. Jadi ini yang terus kita belajar dan sekarang ini dikoordinasikan dengan Kementerian Kemenku Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM untuk melihat kembali lah upaya untuk membangkitkan listrik dari sampah ini. Oke, jadi proses untuk biomasa masih lebih panjang ya Pak ya, karena tadi social engineering-nya masih belum terlalu bergerak begitu ya Pak Haryanto. Oke.